Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadzuna Ustadz Reza Muhammad, ya hafizahullah, mudah-mudahan Allah jaga beliau, berikan manfaat dengan ilmunya buat kita semua, dan juga Bapak Ibu sekalian, baik yang nonton, yang hadir di Masjid Al-Muhajirin maupun juga yang nonton, para pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun berada. Tadi guru kita Ustadz Reza sudah menyampaikan tentang hadis sahih tentang keutamaan orang yang suka memaafkan. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bicara tentang banyak hal, dalil-dalil tentang memaafkan itu sendiri dalam bahasa Arab apa? Ya. Kalau di dalam bahasa Arab, kata memaafkan itu berasal dari kata al-afwu. Ya. Al-afwu ini ulama ahli bahasa, ya, di antaranya adalah Al-Imam Al-Kafawi, ini ahli bahasa, ahli fikih, ya. Beliau menyampaikan yang namanya al-afu itu adalah kita memaafkan dan tidak membalas kejahatan orang lain walaupun kita mampu. Ya. Kalau kita kan Bu, kalau kita nggak mampu baru nggak dibalas, ya Bu. Ya. Oh, dibalas lebih galakan dia ya Pak. Ya. Kalau kita mampu dibalas, tapi itu bukan di Al-Muhajirin, tempat saya sana. Ya, kalau sini orang soleh semua, amin. Ya. Jadi kata Imam Al-Kafawi bahwa yang namanya memaafkan itu kita mampu membalas. Tapi kita tidak memaafkan perbuatan jahat yang dilakukan. Itu baru disebut al-afu. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya, atau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu beliau menyampaikan apa bedanya al-maghfirah dengan al-afu. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau maghfirah itu Allah adalah al-ghafur, betul Pak? Ya, salah satu sifat Allah al-ghafur, yaitu maha mengampuni. Apa bedanya maghfirah dengan al-afu? Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, kalau maghfirah itu diampuni, tapi catatannya masih ada di sisi Allah. Nanti di hari kiamat dikatakan, ya Abdallah, wahai hamba Allah, wa ya amat Allah, wahai hamba Allah perempuan, kamu dulu ingat gak pernah begini, melakukan maksiat. Oh iya ya Allah, sudah aku ampuni. Itu al-maghfirah. Artinya diampuni. Apa artinya al-afu? Al-afu kata Imam Ibnul Qayyim bukan hanya diampuni, tapi dihapus dosa-dosanya. Sehingga di akhirat itu, orang-orang itu akan berkata yang dimaafkan sama Allah, ya Allah dulu kan saya pernah begini, sudah aku maafkan, dihapus di catatan amal kita. Mana yang lebih mulia? Al-afu, memaafkan, ya. Sehingga tadi Ustadzuna Reza menyampaikan betapa keutamaan orang memaafkan. Kenapa? Karena dia lebih tinggi, ya, daripada ngampunin orang. Kalau kayak kita, ya Bu, mengampuni itu artinya ya sudahlah saya maafin, tapi di dalam hati kata Ustadz Reza tadi masih ada perasaan. Kalau al-afu itu artinya apa? Lupa. Dulu kan saya pernah berbuat begitu sama kamu udah maafin. Oh iya ya, saya udah gak ingat itu. Ya, udah lupa. Itu al-afu. Itu derajatnya lebih tinggi. Sedemikian tingginya sifat al-afu ini sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita untuk berhias dengan itu. Bukan lagi melakukan sifat itu, berhias dengan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Ya. Ini kalau Ustadz Reza tadi nyebutin nomor hadis ini, saya jadi kepaksa nih nyebutin nomor ayatnya. Surat Al-A'raf 199. Ngikutin Ustadz Reza. Ya. Jadi surah Al-A'raf 199. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Khudil afwa. Khud itu artinya ambil. Kata para ulama tasawuf dikatakan maksudnya adalah ambil perhiasan yang namanya al-afu itu. Kalau buat laki-laki seperti baju yang sangat indah.
Kalau buat perempuan seperti perhiasan, pakai perhiasan itu sehingga kamu dilihat sama orang begitu indahnya dengan perhiasan itu. Yaitu perhiasan yang namanya al-afwu atau memaafkan. Khudhil afwa wa'mur bil urfi. Habis itu perintahkan orang untuk berbuat baik. Wa'arid 'anil jahilin, tinggalkan, berpaling dari orang-orang yang jahil, orang bodoh. Jadi orang bodoh itu jangan diladenin. Ya Pak, ya. Ada orang nyaci maki kita, tinggalin, berpaling. Ada orang yang maki-maki kita, ya, baik urusan macam-macam, ya, bahkan kerjaannya maki-maki terus di medsos dan sebagainya, biarin, jangan diladenin. Wa'arid 'anil jahilin, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tadi surah yang dibaca oleh Ustadzuna, ya Ustaz Reza tadi. Kata Allah di surah Ali Imran 133, 134. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Kalau kita dulu waktu pesantren dikatakan wasari'u ae wasabiqu awwabadiru. Ya. Yang namanya wasari'u itu maknanya adalah wasabiqu, berlomba-lombalah kalian, balapanlah kalian, ya. Juga berarti rebutanlah kalian. Bu, kita boleh rebutan enggak, Bu? Rebutan makanan boleh enggak? Hah? Gak boleh. Rebutan jabatan boleh enggak, Pak? Kalau rebutan emas 75 kilo, 1,5 triliun duitnya, malah rebutan untuk ngebelain, ya. Kalaupun itu untuk keadilan, ya nyimpen segitu nggak dikeluarin pajaknya, dosa nggak tuh? Nggak dikeluarin zakatnya, dosa nggak tuh? Haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, itu contoh. Tapi kalau berebutan untuk diampuni sama Allah boleh nggak, Bu? Anak-anakku boleh? Berebutan untuk masuk surga boleh nggak? Boleh. Bahkan disuruh sama Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlombalah kalian, rebutanlah kalian untuk masuk dalam surga. Bukan hanya itu. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Bu, kita dikasih harta satu bumi, banyak gak, Bu? Bapak-bapak, kasih harta satu bumi. Mau gak? Siapa yang gak mau? Ini dikatakan seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Untuk orang yang bertakwa disiapin. Apa itu orang yang bertakwa? Lalu dijelaskan sama Allah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang suka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau lapang, Bu, kita kayaknya gampang berinfak, ya Bu? Lagi duitnya banyak, suka ngasih orang enggak? Siapa yang pelit sini? Acungkan tangan. Gak bakalan ngacung, Bib. Malu, ya. Tapi kalau kita lagi enggak punya, itu kita berinfak enggak? Nah itu ya. Ya Allah, duit saya cuma tinggal segini. Saya mau berinfak, bagaimana? Kata Allah, orang yang suka berinfak lagi lapang maupun lagi sempit, itu disediakan ampunan, diampuni dosanya, disediakan surga seluas langit dan bumi. Bukan hanya itu. Wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Ini tadi sifat al-afu, dimaafkan, dilupain. Ya. Kemudian wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang suka berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan sama Allah untuk memiliki sifat al-afu. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kata Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ila akhiril ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatin minallah, karena kasih sayang Allah kamu bersikap lemah lembut wahai Muhammad kepada mereka. Walau kunta fadda, kalau kamu bersikap keras, ghalidhal qalbi, berhati kasar sama orang, lan faddu min haulik, kabur semua orang dari sekeliling kamu. Maka fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Ini perintahnya. Apa? Maafkanlah mereka, kata Allah. Kemudian waghfir lahum,
ampuni kesalahan mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka. Kalau sudah Allah perintahkan, kalau Allah sudah sediakan surga seluas langit dan bumi, kalau Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sifat itu, pantas gak kita menghias diri kita dengan sifat pemaaf? Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang pemaaf di dunia dan nanti masuk di dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukran jazilan. Guru kita Habibana Habib Nabil Al-Musawa telah menyampaikan tausiah di segmen kedua ini yang Masya Allah indah sekali. Allah menempatkan sifat maaf ini begitu indah hingga diibaratkan sebuah perhiasan yang sangat mulia sekali. Maka dari itu sangat sia-sia sekali, sayang sekali ketika perhiasan yang digratiskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak kita ambil sehingga kita berat memaafkan. Nah, mungkin yang terjadi di antara kita adalah pintu memaafkan itu lebih utama atau lebih ditutupi oleh rasa gengsi kita sehingga kita sangat sulit sekali untuk memaafkan kepada siapa saja yang pernah menyakiti kita. Nah, ini menarik sekali untuk pembahasan kita di segmen berikut, sesi tanya jawab kepada jamaah untuk bisa mengajukan pertanyaan di segmen berikut. Namun, guru kita Ustaz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Pemirsa Dhamma Indonesiaku, tausiah kedua kita menikmati dengan luar biasa dari Habib Nabil Al-Musawah yang telah memberikan perbedaan yang sangat signifikan antara al-afu dengan al-maghfirah. Ternyata al-afu lebih utama sebab memaafkan dan melupakan. Mudah-mudahan sifat itu bisa kita bawa pulang. Ngomong-ngomong soal amin, ada juga lah yang bisa dibawa pulang hari ini. Mau apa mau banget. Persembahan spesial dari Luwak Tarik Malaka. 1 juta rupiah. Wow. Bagi yang bisa menjawab dan jawabannya betul, maka siap membawa pulang 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Are you ready? Sudah siap? Cukup angkat tangan ya. Pertanyaannya adalah, apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mudah memaafkan? Yang mana ya? Oke, yang paling mudah deh. Silakan Mbak, maju kita kenalan dulu. Dengan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Suci dari Bekasi. Jadi jawabannya surga yang... Ntar dulu, nafsu amat sih. Mbak Suci ya. Oke Mbak Suci, jadi pertanyaannya sudah tahu tadi, ganjaran apa nih yang Allah berikan kepada orang yang memiliki jiwa memaafkan? Silakan. Jadi jawabannya surga yang sangat luas Pak Ustadz. Seluas langit dan bumi, Masya Allah, takbir. Suci, seindah namamu dan sebenar jawabanmu berhak mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak Tarik Malaka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah hadiah ini ya. Pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini.